Untuk kajian kita yang kedua, yaitu adalah cinta kasih di dalam keluarga. Sebelumnya, kita telah berbicara tentang cinta kasih sesama manusia, dan hari ini ada berbanding lurus dengan sebuah hubungan manusia tetapi dalam ikatan darah. Dalam ikatan darah yang kita kenal sebagai pola interaksi sosial kita yang pertama kalau kita menggunakan dalam pendekatan antropologi ataupun sosiologi. Ini yang bisa kita nanti bedakan, mana yang berkaitan cinta dengan orang lain, sesama manusia, atau dengan keluarga. Sebelumnya kita harus bisa bedakan bahwa cinta terhadap orang lain, seperti dalam kajian saya yang pertama, bahwa cinta terhadap orang lain meskipun dapat sangat singkat dan sangat kuat, cenderung lebih kondisional dan dapat berubah tergantung pada faktor-faktor seperti komunikasi, pengalaman, kesamaan nilai, ataupun passion. Cinta ini bisa lebih rentan terhadap konflik ataupun perpisahan jika dibandingkan dengan cinta dalam keluarga yang lebih cenderung permanen dan bertahan lama. Maka, dalam kajian cinta kasih dalam keluarga, ini dalam batasannya adalah cinta keluarga sering kali lebih mendalam dan tidak bersyarat. Cinta ini lebih stabil dan berkelanjutan. Karena apa? Anggota keluarga biasanya saling terikat karena bisa ikatan darah, sejarah, dan tradisi. Secara psikologis, cinta keluarga membentuk dasar identitas seseorang karena interaksi yang intens sejak masa anak-anak dan sampai pada pertumbuhannya. Maka, kawan-kawanku semuanya, cinta kasih dalam keluarga adalah bentuk kasih sayang yang muncul dalam hubungan antar keluarga. Ini bisa mencakup sebuah perasaan yang saling peduli, mendukung, dan melindungi. Ini yang bisa kita rasakan dalam konsep cinta kasih dalam keluarga. Cinta ini memiliki pengaruh yang sangat penting, kawan, terhadap perkembangan kita, perkembangan keluarga kita, perkembangan saudara-saudara kita, dan juga bisa menciptakan sebuah perkembangan yang sangat bagus di dalam kesejahteraan psikologis dan dinamika kehidupan sehari-hari. Maka, dalam kajian cinta dalam keluarga, saya katakan lagi, dampaknya sangat luas dibandingkan dengan hubungan di luar keluarga. Seperti yang saya katakan, pola interaksi ini adalah pola interaksi pertama manusia dalam membentuk sebuah kelompok, yaitu berawal dari kelompok keluarga. Selanjutnya adalah cinta kasih dalam keluarga. Ini bisa kita maknai sebagai dampak signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah makhluk mamalia yang diberi kemampuan untuk berinteraksi dan memahami cara kebudayaan yang ada dalam sebuah interaksi kita. Itu dalam pendekatan neuroscience. Dan kita dipengaruhi dan diberikan sebuah perasaan yang mampu bisa membedakan baik dan buruk. Maka, karena seperti ini adalah pola interaksi sosial kita yang pertama, maka dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari seseorang, baik secara psikologis maupun secara fisik, cinta keluarga yang kuat mampu mendukung individu dalam berbagai aspek seperti ketahanan terhadap stres, kebahagiaan, perkembangan emosional, serta sebuah kebahagiaan yang sehat dalam sebuah komunitas keluarga. Hal ini juga diperkuat oleh pendapatnya oleh John Bowlby bahwa pola ikatan yang terbentuk sejak masa anak-anak pertumbuhan kita, terutama orang tua dan anak-anaknya ataupun pola asuhnya, akan mempengaruhi cara seseorang untuk membentuk hubungan interpersonal sepanjang hidupnya, kawan. Ikatan penuh kasih, ada rasa aman, itu akan membentuk dasar hubungan yang sehat dalam sebuah keluarga. John Bowlby juga mengatakan bahwa cinta terhadap keluarga, terutama dari orang tua, yang ada diberikannya kepada anak-anaknya ataupun semua yang dalam lindungannya, atau kita menyebutnya sebagai sebuah konsep otoritas. Sebagai konsep otoritas. Ini membentuk pola keterikatan emosional
yang mempengaruhi cara individu merespon, dan ada sebuah kenyamanan untuk meringankan stres, membangun hubungan dan memelihara kesejahteraan emosional mereka. Kita kasih contoh sederhana kawan. Kita masih ingat atau kita bisa melihat atau bisa mengamati bahwa bayi yang memiliki ikatan yang aman, mempunyai ikatan yang kuat terhadap orang tua, akan merasa kenyamanan, lebih nyaman untuk mengeksplorasi dunia luar dan menghadapi tantangan. Mereka cenderung lebih percaya diri dalam membangun hubungan di luar keluarga karena memiliki dasar keamanan emosional yang kuat. Kita ambil contoh kawan. Kalau bayi itu tidak punya ikatan emosional yang kuat, pernah nggak kita istilahnya kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa sehari-hari, ngomong bayi, bisa kita gendong, kadang kita agak lempar-lempar ke atas sedikit, kita bawa ke atas. Mereka ketawa, mereka belum tahu bahayanya ataupun apapun rasanya. Tapi kan ada rasa nyaman, ada rasa kepercayaan, ada rasa ketundukan pada sebuah konsep otoritas orang yang mengayominya. Mereka senyum meskipun dalam kondisi di atas. Sering kan kita melihat kadang adik-adik kita junjung ke atas, kita angkat ke atas, dan mereka senyum bahagia. Dan saat mereka agak menangis, kita untuk tengok, coba lihat ke atas, itu ada cecak. Mereka nyaman dalam pelukan kita. Itu adalah konsep pertama manusia dalam konsep hubungan, dalam konsep keluarga. Dan ini menunjukkan bahwa masa anak-anak, bayi sampai pertumbuhannya memiliki ikatan yang aman dengan orang tuanya. Memang kita tahu persis ada beberapa kasus-kasus yang saya katakan mungkin errornya manusia, ada orang tua yang menyiksa anaknya atau yang lainnya. Itu saya katakan itu hanya 0,0% berapa dari sebuah anomali manusianya. Tapi secara umum bahwa kenyamanan seorang anak dalam sebuah keluarga dengan orang tuanya ataupun orang tua dengan anak, ada rasa kenyamanan dan kepercayaan yang dibangun dalam konsep kepercayaan diri dalam ikatan keluarga. Jadi kawan, cinta kasih dalam keluarga tidak hanya mempengaruhi kehidupan emosi manusia, tapi juga mempunyai dampak besar terhadap kesejahteraan fisik dan fisiologis mereka. Ingat, ikatan keluarga yang penuh kasih memberikan rasa aman dan mendukung, membantu individu, membantu kita manusia, membantu kita sebagai anak atau orang tua, memberikan rasa sehat dan rasa nyaman dalam keluarga. Sehat secara psikologis, sehat secara psikologis. Maka itulah sebuah ikatan emosional dan pola interaksi pertama manusia dalam keluarga. Maka ayo kawan-kawan, dari sebuah konsep interaksi sosial yang pertama dalam keluarga, kita bangun sebuah kepercayaan. Jangan sampai kita lepas dalam keluarga kita. Karena kita banyak kasus-kasus bahwa curhatnya kepada orang lain, bukan kepada keluarganya. Apa yang terjadi? Hancur semua kehidupan manusianya. Maka kembali ke keluarga, bangun kepercayaan dan bangun sebuah harmonisasi keluarga yang aman dan sehat dalam psikologi kita.